Selamat sore Stella Family. Halo Stella Family, perkenalkan saya Dr. Aprilia Adelina Barus. Saat ini dalam acara Zoom webinar Lindungi si Buah Hati dari Penyakit Pneumokokus. Bagaimana kabarnya Stella Family? Baik? Oke. Baik. Terima kasih Ibu Charlene. Hari ini Zoom webinar kita juga terhubung dengan Instagram Stella Maris di @rsia.stellamarismedan. Kita sapa dulu ya Stella Family yang di Instagram. Halo, selamat sore Stella Family. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Zoom webinar kita pada hari ini. Acara kita dipersembahkan oleh Pfizer. Sore ini kita akan bertemu secara virtual dengan Dr. Dewi Sariwijaya MCAT Spesialis Anak sebagai pembicara kita di dalam webinar kali ini. Kita sapa dulu ya, Stella Family. Selamat sore, Dr. Dewi, Spesialis Anak. Selamat sore, Dok. Sore. Baik. Dengar ya? Kedengaran, Dokter. Terima kasih, Dokter, sudah bergabung di dalam Zoom webinar kita sore ini. Dr. Dewi Sariwijaya, Spesialis Anak, adalah dokter spesialis anak di RSIA Stella Maris. Bagi moms and dad yang ingin mengkonsultasikan anaknya, boleh ya datang ke prakteknya Dr. Dewi. Sore ini saya ingin mengajak Stella Family untuk ikut di dalam Zoom webinar tentang lindungi si buah hati dari penyakit pneumokokus. Apa sih penyakit pneumokokus itu? Kita persilakan kepada Dr. Dewi Sariwijaya, spesialis anak, untuk membagikan kepada kita. Silakan, Dokter. Terima kasih, Dr. April. Hai, Moms. Hari ini kita jumpa lagi. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana melindungi buah hati dari penyakit pneumokokus. Slide-nya nampak ya? Jelas, Dokter. Udah ya, slide-nya nampak ya? Iya. Ya, jadi kita hari ini akan berbicara tentang infeksi paru karena kuman pneumokokus. Sebagaimana yang kita Moms tahu ya, kita kan anak-anaknya sudah banyak yang suntik pneumokokus. Cuman ya mungkin selama ini informasinya masih banyak yang tidak diketahui tentang apa sih pneumokokus itu. Kita lihat pneumonia itu merupakan salah satu penyebab kematian balita yang tinggi di Indonesia. Salah satu kematian tertinggi di 2015 itu adalah pneumonia yang disebabkan oleh pneumokokus. Ya, ini slide-nya kenapa hang ya? Nah, dan bila kita lihat sekitar 17% itu penyebabnya pneumonia. Dan bila kita hitung lagi, setiap jam ada 2-3 balita meninggal karena pneumonia. Jadi, apa sih yang menyebabkan pneumonia itu? Penyebab pneumonia yang paling sering oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, di mana bakteri ini menyebabkan 50% dari infeksi bakteri yang menyebabkan pneumonia pada anak. 30% lainnya itu disebabkan oleh yang lainnya seperti virus ataupun jamur, dan 20% adalah disebabkan oleh bakteri lain yaitu Haemophilus influenza tipe B. Jadi kita bertanya-tanya, apakah bakteri Streptococcus pneumoniae itu? Streptococcus pneumoniae adalah sebuah bakteri, kokus itu artinya berbentuk batang, cuman pada kokus ini dia bentuknya bulat berpasangan, berkapsul, dan terdiri dari lebih dari 90 tipe serotipenya. Dan ada beberapa serotipe itu bersifat invasif.
bila bakteri menyebabkan infeksi pada bagian tubuh kita, itu yang disebut oleh penyakit pneumokokus. Jadi pneumokokus ini sebenarnya hidupnya di area rongga hidung dan tenggorokan bayi dan balita. Biasanya bakteri pneumokokus ini tidak menyebabkan gejala apa-apa. Tapi apabila daya tahan sedang drop atau daya tahan yang belum berkembang, sering-sering bisa berkembang menjadi suatu penyakit. Jadi bakteri pneumokokus ini dia mengkolonisasi, dia hidup di area hidung, kemudian menyebar melalui pernafasan kita, menyebar ke orang lain. Dan penyakit pneumokokus ini bisa menyebabkan infeksi pada pada hidung dan tenggorokan. Dia juga bisa menyebabkan pada area telinganya. Dari tadi lu ngapain aja aku tanya. Enggak, lu ngapain aja? Bisa menginfeksi pada area parunya, menyebabkan pneumonia, dan juga bisa menyebabkan infeksi berat berupa bakterimia, sepsis. Bakterimia dan sepsis ini merupakan infeksi bakteri pada darah dan juga bisa menyebabkan meningitis. Meningitis ini adalah infeksi pada otak. Dan masalah pada bakteri pneumokokus ini, bakteri ini sering tahan terhadap antibiotik. Nah, ini transmisinya, penyebarannya melalui udara, dari saluran nafas kita melalui bersin, batuk, ataupun bicara. Jadi kita pikir kita sudah tahu tentang bakteri pneumokokus, menyebarnya melalui saluran nafas dan menginfeksi pada area saluran nafas. Dan ini kita ingin bahas, bila menyebabkan pneumonia atau radang paru, bagaimana gejalanya? Jadi radang paru ini pada umumnya sepintas gejalanya menyerupai batuk dan demam biasa. Anaknya bisa demam, menggigil, batuk. Kemudian kita lihat kenapa nafasnya kok cepat, kenapa anaknya nampaknya sesak ataupun sulit bernafas. Ataupun kadang anak mengeluh pada anak yang lebih besar, nafasnya kok nyeri. Berikutnya kita bahas tentang infeksi telinga yang disebabkan pneumokokus ini, bagaimana gejalanya bila ada infeksi pada telinga. Kalau ada infeksi pada telinga, kita rasa nyeri pada telinga, kemudian telinga bisa, bila diperiksa pada gendang telinga, nampak bengkak dan memerah, kemudian anak bisa muncul gejala demam dan mengantuk. Kita lihat berikutnya, bila terjadi infeksi pada otak, apa gejalanya? Bila ada infeksi pada otak, gejala yang nampak berupa kaku pada leher, kaku, demam, sakit kepala, anaknya nampak bingung-bingung, kemudian kita nampak anaknya tidak tahan terhadap cahaya. Anaknya sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau nampak cahaya, sebentar aja kesannya silau sama si anak. Berikutnya kita lihat kalau kita terkena penyakit pneumokokus ini, apa aja akibat dampak yang bila kita sudah terkena penyakit yang tadi. Jadi dampak-dampak terburuknya, bila terjadi infeksi pada otak, kita bisa terjadi kelumpuhan, gangguan kemampuan mental, hidrosifalus ataupun penumpukan cairan pada otak, kemudian bisa terjadi kejang, bisa mengganggu kemampuan belajar, dan juga bisa mengganggu pendengaran bila ada infeksi pada telinga ataupun infeksi saraf pendengarannya terinfeksi. Kemudian infeksi pada otak juga bisa menyebabkan masalah gangguan perilaku, gangguan motorik, dan yang paling berat bisa menyebabkan kematian. Jadi usia berapa yang
rentan terhadap penyakit pneumokokus. 80% kematian karena pneumonia terjadi pada anak di bawah 2 tahun. Jadi anak pada usia di bawah 2 tahun itu sangat rentan terjadi infeksi pneumonia yang disebabkan oleh pneumokokus. Kemudian juga rentan pada usia lansia. Jadi mengapa pada usia anak yang lebih muda resikonya lebih tinggi? Hal ini disebabkan karena sebagai kita tahu anak-anak sistem daya tahannya belum matang. Kemudian daya tahan yang antibodi yang dibawa dari ibu itu akan bertahan sekitar 6 sampai 1 tahun pada si bayi dan kemudian menurun dan anak kemudian harus membentuk daya tahannya sendiri untuk memfight bakteri-bakteri yang ada di tubuhnya ataupun masuk ke tubuhnya. Dan sebagaimana yang kita sudah tahu tadi kita bicarakan bahwa bakteri pneumokokus ini bisa mengkolonisasi atau bisa hidup di area hidung dan tenggorokan tanpa menimbulkan gejala bila daya tahannya baik. Tapi bila daya tahannya tidak baik seperti anak pada usia yang lebih muda, bakteri itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian ini kita lihat apa prioritas kita menghadapi anak kita. Prioritasnya tentunya adalah pencegahan penyakit. Kadang kita lihat pencegahan penyakit ini seperti imunisasi, kesannya mempunyai biaya yang besar. Tapi bila kita bandingkan dengan biaya lain seperti harga gadget, biaya nongkrong, biaya barang branded, kesannya memang jauh masih lebih murah bila kita bandingkan biaya pencegahan penyakit anak dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk lifestyle sehari-hari untuk zaman now. Peran orang tua tentunya adalah untuk melindungi si anak dengan menyediakan lingkungan sehat, mencegah penyakit dengan memberikan imunisasi, dan mengobati penyakit bila sakit dengan membawanya berobat ke dokter. Jadi ini kita lihat sebagai kita seorang ibu ataupun ayah, kita tentu harus waspada terhadap yang tadi kita bicarakan, terhadap penyakit-penyakit, dan kita perlu juga mengetahui apa sih gejala awal dari pneumonia itu. Jadi selain demam dan batuk, kita juga harus memantau berapa jumlah nafas anak per menitnya. Bagaimana cara anaknya bernafas? Apakah anaknya bernafas dengan menarik dinding dadanya? Nafasnya susah, mesti menarik dadanya kuat-kuat untuk bernafas. Kemudian berapa batasan nafas cepat pada si anak? Batas nafas yang dikatakan cepat di usia 2 bulan, itu yaitu di bawah usia 2 bulan bila di atas 60 kali per menit, usia 2 bulan sampai 1 tahun adalah di atas 40 kali per menit, dan di atas 1 sampai 5 tahun itu sekitar 50 kali per menit. Jadi, kita lihat bahwa pencegahan utama pada pneumonia adalah vaksinasi. Dan vaksinasi terhadap pneumonia ini sudah direkomendasikan oleh WHO terhadap bayi dan balita, termasuk juga pada manula. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah merekomendasikan vaksin pneumokokus untuk melindungi anak-anak terhadap penyakit pneumokokus. Kemudian, bila kita mau imunisasi, tentulah kita ada yang kita pertanyakan. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan sebelum imunisasi? Jadi kita harus tahu apa vaksin yang mau kita berikan pada anaknya,
apa saja informasi tentang vaksinasi itu. Jadi kita bisa baca tentang informasi vaksinasi tersebut. Kemudian bila kita masih ada yang rasa perlu dipertanyakan tentang vaksinasi itu, kita bisa catat. Kemudian kita di saat kita mau membawa anaknya untuk divaksinasi, kita bisa membawa daftar pertanyaan kepada dokter tersebut. Kemudian ingat bahwa catatan imunisasinya, biar dicatat dokternya dan bisa diberikan imunisasi sesuai jadwal tanpa kesalahan. Kemudian, apa saja yang menghalang anaknya untuk imunisasi? Ingat, bila penyakit yang ringan menjadi alasan untuk menunda vaksinasi. Tapi, bila ada keraguan, apakah anak bisa diimunisasi atau tidak, boleh dihubungi dulu dokternya untuk ditanyakan apakah anaknya layak untuk imunisasi, ataupun harus diperiksa dulu sebelum imunisasi, ataupun malah harus berobat dulu sebelum imunisasi, biar anaknya sehat. Kemudian, di saat anaknya imunisasi, bagaimana caranya biar anaknya nyaman bila disuntik? Kita akan tahu ya, yang namanya disuntik bagi dewasa sering juga kita merasa tidak nyaman, ada rasa takut mengantisipasi nyeri pada suntikan. Pada anak yang usianya masih kecil, pada bayi, bisa kita sambil memberikan ASI. Ataupun bila tidak memungkinkan, kita bisa berikan ASI secepat mungkin atau susu secepat mungkin setelah anaknya disuntik. Pada anak yang sudah usia empasi, kita bisa memberikan cairan yang lebih manis. Kita bisa membawa makanan empasinya, boleh kita bawa sedikit finger food-nya, kita bawakan jusnya sedikit. Bila anaknya sudah mulai merasa tidak nyaman atau merasa gelisah, kita boleh kasih untuk menenangkan si kecil. Permisi dokter, kemudian, maaf dok. Ya? Dok, maaf dok, slide-nya tidak bergerak. Mungkin bisa di share screen-nya di stop dulu, kemudian diulang lagi dokter. Maaf dok. Dari slide berapa yang belum apa? Yang mulai slide untuk mengurangi rasa tidak nyaman, sekarang tidak berputar slide-nya dok. Ya. Oh, yang untuk rasa nyaman itu belum lewat sih sebenarnya. Iya, baik dok. Ini slide-nya udah berjalan. Tadi share screen-nya nggak berjalan dok. Ini udah bagus lagi dok. Ya. Udah besar? Udah. Ya, oke. Terima kasih dokter. Ya, kemudian kita bisa membawa mainan kesukaan si kecil. Memang di praktek dokter sering ada mainan, tapi belum tentu mainan itu favorit si kecil dan bisa membuat anak merasa tenang. Kemudian di saat mau disuntik, kita bisa mengalihkan perhatian si kecil dengan memainkan bonekanya atau kita ada cara-cara lain seperti menyanyikan lagu-lagu kesukaannya. Dan untuk menghadapi anak yang sudah mengerti terhadap proses suntikan, kita ingat, anak besar juga membutuhkan dukungan untuk menghadapi rasa takut dia menghadapi suntikan tersebut. Kita harus jujur, tenang. Kita harus jujur bahwa itu adalah tujuan kunjungan adalah untuk imunisasi. Jangan kita bohongin. Jangan kita bilang tidak disuntik, tapi kenyataannya nanti disuntik. Karena bila kita membohongi si kecil, lama-lama si anak akan hilang kepercayaan terhadap kata-kata orang tua. Jadi kapan hari dibawa datang bukan untuk suntikan, atau dibawakan ke tempat yang lain untuk tujuan hal yang lain, anaknya sudah tidak bisa percaya kepada orang tua. Kita jujur saja, kita bilang tentang suntikannya, dan kita jelaskan kenapa dia butuh disuntik, dan bahwa perasaannya untuk merasa takut terhadap suntikan itu wajar. Kita validasi perasaannya. Dan kita tunjukkan juga dukungan setelah anaknya disuntik. Kita bisa bilang good job, kita bisa bilang berikan puji-pujian terhadap si anak, biar si anak merasa berani untuk menghadapi dosis suntikan berikutnya. Kemudian, itu kita sudah tahu bagaimana apa yang harus dipersiapkan sebelum suntikan dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak supaya merasa tidak terlalu takut terhadap proses suntikan.
Ini kemudian kita membicarakan tentang vaksinasi pneumokokusnya. Sekarang kita bicara langsung mengenai vaksinnya. Jadi, vaksin pneumokokus yang saat ini beredar bisa diberikan dini sejak usia 2, 4, 6, dan 12 hingga 15 bulan. Jadi, bila diberikan lengkap sejak bayi, itu adalah 4 dosis bila diberikan sejak dini, sejak usia 2 bulan. Bila imunisasi PCV atau pneumokokus terlambat kita memulai di usia 2, antara usia 2 sampai 6 bulan terlambat kita mulai, kita bisa meng-catch up-nya. Dan untuk jadwal dan berapa kali pemberiannya bisa dikonsulkan nanti kepada dokter anak yang memberikan imunisasinya. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kemudian, sering sekarang kita ingin mencegah penyakit pada anak kita, tapi kita mendapatkan banyak informasi yang simpang siur. Banyak juga informasi yang kita baca dari online, atau kita dengar dari kawan-kawan, ataupun dari orang tua yang membuat kita galau dalam mengimunisasi anak kita. Jadi, saat ini kan era digital. Apapun kita bisa cari secara digital. Informasi kita bisa dapat dari manapun, dari sumber online, tapi ingat, carilah sumber informasi yang bisa dipercaya dan yang sumbernya valid. Bukan dari forum-forum yang bisa jelas, yang tidak jelas sumbernya. Jadi cari sumber yang valid seperti WHO, CDC, ataupun IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu semuanya ada websitenya dan ada informasi lengkap mengenai imunisasi. Jadi ingat, mari kita bersama-sama, ingat kita sadar untuk imunisasi, ingat periksa jadwal imunisasi pneumokokus pada si kecil, dan ingat bahwa penyakit pneumokokus itu nampaknya sekilas sepele, tapi sebenarnya berbahaya, dan imunisasinya sudah bisa kita berikan dini sejak usia 2 bulan. Dan kalau kita mau tahu lebih lengkap tentang pencegahan penyakit pneumokokus, kita bisa klik ini www.cegahpneumokokus.com. Kita bisa search juga di Google. Kita search, nanti keluar informasi tentang PCV-nya. Terima kasih, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan dari hari ini. Kita kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih untuk Dr. Dewi yang telah menyampaikan tentang penyakit pneumokokus. Stella Family menjadi lebih tahu dan menambah pengetahuan untuk kita tentang bagaimana mencegah penyakit pneumokokus pada anak. Baiklah, Moms and Dad, kita akan membuka sesi diskusi. Silakan untuk Moms and Dad yang ingin langsung berbicara, langsung menanyakan kepada dokter, kami persilakan. Oke, sambil menunggu, Dok, ada satu pertanyaan, Dok, dari partisipan kita hari ini, Dok. Oke. Ya. Saya bacakan ya, Dok? Ya, boleh. Pertanyaannya dari Ibu Heni Syahrijah. Selamat sore, Ibu. Oke. Halo dokter, anak saya usianya 10 tahun. Waktu balita, saya tidak ingat apakah sudah pernah vaksin pneumokokus atau belum, karena kebetulan kita tinggal di daerah. Jadi bagaimana ya, Dok? Apakah Jadi, terima kasih Dr. April. Suara saya jelas? Jelas, dokter. Jadi ini dari Ibu Heni yang anaknya sudah 10 tahun. Mamanya tidak ingat apakah anaknya sudah pernah suntik pneumokokus atau belum. Tinggalnya di daerah. Kalau anak usia 10 tahun tinggal di daerah, ada kemungkinan memang belum pernah masuk pneumokokus. Karena di tahun sekitar 2011 ya mungkin vaksin
PCV ya belum terlalu banyak menyebar di daerah ya. Jadi kan masih boleh ya diberikan di usia sekitar 10 tahun. Pada anak yang di atas usia 2 tahun, yang bila dia sebelumnya belum pernah ataupun belum lengkap vaksin pneumokokusnya, bila sudah usia di atas 2 tahun, boleh diberikan, hanya perlu 1 kali saja. Jadi Mama Heni, kapanpun ada ke area yang punya vaksin pneumokokus, boleh langsung dimasukkan. Jadi boleh ya, tidak ada masalah. Baik, terima kasih dokter. Untuk Mama Heni, bila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di-unmute atau boleh ketik di kolom chat kita ya. Berikutnya dok, dari Ibu Eva. Pertanyaan dari Ibu Eva. Ya, saya boleh bacakan ya dok? Boleh. Dok, vaksin pneumokokus ini bisa diberikan ke orang tua juga. Apalagi di masa COVID ini, orang tua perlu tambahan imun. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Jadi ini, terima kasih Dokter April. Jadi vaksin pneumokokus itu sejak usia 2 bulan sudah bisa diberikan hingga usia manula. Jadi boleh loh mama papanya untuk divaksin pneumokokus, termasuk oma opahnya juga boleh, nggak apa-apa. Dan seperti yang tadi saya ceritakan, pada usia di atas 2 tahun, vaksin pneumokokus hanya perlu sekali. Jadi oma opa, mama papa, tante paman, boleh semuanya disuntik pneumokokus bareng-bareng sama si kecil. Baik, terima kasih dokter. Kita menyapa kembali ya untuk Stella Family yang ada di Instagram. Selamat sore Moms and Dad yang bergabung dalam Instagram Stella Maris, selamat bergabung. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya dok dari Ibu Meli. Halo dokter, apa benar vaksin pneumokokus bisa melindungi dari COVID? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter April. Jadi pneumokokus ini fungsinya hanya untuk mencegah bakteri Streptococcus pneumoniae. Saat ini bakteri vaksin pneumokokus yang paling lengkap yang diberikan rutin itu mengandung 13 serotipe Streptococcus pneumoniae. Tapi itu bukan untuk mencegah coronavirus. Jadi coronavirus itu kan beda, judulnya aja juga sudah berbeda. Streptococcus yang artinya bakteri berbentuk kokus, dan virus, coronavirus itu virus. Jadi itu tidak, pneumokokus itu tidak melindungi seseorang untuk terjadi infeksi coronavirus. Jadi tidak mencegah COVID ya. Jadi kalau kita mau mencegah COVID itu adalah vaksinasi corona, vaksinasi COVID-nya, bukan pneumokokus. Pneumokokus ini fungsinya untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Baik dok, terima kasih. Ada banyak yang bertanya ya, Stella Family, silakan diketik. Berikutnya dok, dari Ibu Susan, mau tanya dok, vaksin pneumokokus bisakah diberikan bersamaan dengan vaksin lain supaya tidak sering ke rumah sakit, tapi anak tetap dapat bisa divaksin dengan lengkap? Silakan dokter. Terima kasih Dokter April. Hai Mam Susan. Jadi vaksin pneumokokus itu boleh dikasihkan bersamaan dengan vaksin lain. Ingat, vaksin pneumokokus ini adalah injeksi tunggal. Bila diberikan dengan vaksinasi lain boleh, cuman injeksinya lebih dari 1 injeksi. Cuman nggak apa-apa, jadi sekalian nangis. Dan tidak perlu kunjungan yang terlalu sering ke rumah sakit. Jadi boleh ya, biar cepat anaknya diberikan imunisasi sejak dini, tanpa perlu berulang-ulang ke rumah sakit. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dari Ibu Fatimah Nada. Halo Ibu Fatimah. Selamat sore dokter. Anak saya usia 18 bulan. Pada usia 3 bulan sudah divaksin pneumokokus. Setelah itu pandemi COVID. Apakah anak saya bisa dilanjutkan vaksinnya atau sudah cukup ya dok? Iya, terima kasih Dokter April. Hai Mama Fatimah. Jadi anaknya kan usia 18 bulan hanya pernah sekali masuk vaksin pneumokokus di masa sebelum pandemi. Masih bisa ya dikejar, nggak apa-apa, di-catch up aja untuk dosisnya. Nanti tinggal datang aja bawa buku imunisasinya. Baik, terima kasih dokter. Dok, ada pertanyaan dari Ibu Charlene. Selamat sore Ibu Charlene.
Terima kasih sudah bergabung. Sore dokter, saya mau tanya, biasanya bakteri Streptococcus pneumoniae itu berasal dari mana dok? Dan bagaimana ya bisa masuk ke tubuh anak? Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter April. Hai Mam Karlin. Jadi ini tadi kita ada bahas ya bahwa bakteri Streptococcus ini dia bisa mengkolonisasi tenggorokan dan rongga belakang hidung kita dan dia bisa merupakan flora yang normal ada di tenggorokan kita. Namun pada keadaan daya tahan kita sedang menurun, bakteri itu bisa menginfeksi kita. Pada sekitar pada anak, bagaimana kita bisa tahu kapan itu masuk ke tubuh anak? Jadi kita bakteri pneumococcus ini tadi kita ada sebutkan juga bahwa penularannya dari sekresi dari saluran nafas. Jadi dari bersin-bersinnya, dari batuk-batuknya, dari percikan-percikan ludahnya waktu bicara gitu. Jadi sebenarnya penularan bakteri Streptococcus adalah dari udara yang mengandung bakteri tersebut, yang mana bakteri itu berasal dari percikan-percikan liur atau percikan sekresi saluran nafas orang yang tenggorokannya mengandung Streptococcus tersebut. Baik dokter, terima kasih. Menarik juga ya dok. Stella Family ternyata Streptococcus pneumoniae ini bisa menular melalui percikan. Jadi demikian pentingnya untuk mencegah anak terlindung dari penyakit pneumokokus karena ternyata bila anak sakit juga dapat menularkan ke anak yang lainnya ya dok ya. Iya benar. Iya, jadi kalau misalnya punya adik atau punya abang berpotensi untuk menularkan ke saudara yang lainnya di satu rumah. Ya, Oke, benar. terima kasih dokter. Wah, terima kasih ya untuk Stella Family yang sudah bergabung. Sekali lagi, kita mau sapa juga nih untuk Moms and Dad yang ada di Instagram Stella Maris. Selamat sore untuk Moms and Dad di Instagram. Untuk Moms and Dad, selain dari Instagram @rsia.stellamarismedan, Moms and Dad juga dapat mendapatkan informasi seputar rumah sakit kita dan pelayanan di Stella Maris di website kita www.rsia.stellamaris.com atau di YouTube RSIA Stella Maris dan ada juga nih yang baru yaitu TikTok. Klik atau ketik @rsia Stella Maris, maka Stella Family akan mendapatkan informasi seputar kesehatan dan pelayanan di rumah sakit kita, Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris. Dok, masih boleh lanjut bertanya, Dok? Boleh. Oke, terima kasih ya, Dokter. Ada pertanyaan dari Ibu Sophia, Dok. Halo, Dokter Dewi. Apakah vaksin pneumokokus ini ada efek sampingnya, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dokter April. Hai Mam Sofi. Jadi kita harus tahu nih apakah ada efek samping pada vaksinasi. Jadi sebagaimana yang kita tahu, vaksinasi itu adalah memberikan kuman yang dilemahkan atau dimatikan ataupun komponen dari suatu kuman ke tubuh kita untuk merangsang terjadinya daya tahan. Dalam proses merangsang daya tahan itu, kadang-kadang bisa terjadi gejala lain selain terbentuk daya tahan, yaitu bisa berupa rasa tidak nyaman pada bekas suntikan atau peradangan lokal, ataupun bisa terjadi rasa tidak nyaman pada badan, berupa nyeri badan, ataupun demam-demam. Tapi pada umumnya gejala itu bersifat ringan dan hanya sebagian kecil pada anak yang mengalami gejala-gejala sedemikian. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk moms and dad, nggak perlu khawatir ya tentang efek samping dari pemberian vaksin pneumokokus ini. Karena pemberian vaksin itu wajar ada efek sampingnya dan biasanya gejalanya ringan dan lebih banyak manfaat yang akan diperoleh. Oke, terima kasih untuk Stella Family yang telah bertanya. Dok, maaf saya agak terlambat. Saya mau bertanya jika sudah 4 kali divaksin pneumokokus, tapi anak saya gampang kena batuk dan proses sembuhnya lama. Bahkan bisa sampai habis 1 botol obat batuk baru berhenti batuknya, dok. Itu gimana ya, dok? Terima kasih, dokter.
Ya, Dr. April. Hai Mama Marisa. Jadi anaknya sudah imunisasi PCV lengkap 4 kali, tapi gampang kena batuk. Kita harus lihat, batuk itu penyebabnya banyak. Batuk itu merupakan proses usaha dari saluran nafas untuk mengeluarkan benda asing yang berada di saluran nafas. Jadi benda asing itu bisa karena benda asing alias tersedak, ataupun ada proses peradangan pada saluran nafas. Proses peradangan pada saluran nafas ini bisa disebabkan oleh alergi. Alergi pada saluran nafas akan memicu peradangan pada saluran nafas itu dan menimbulkan banyak produksi dahak atau lendir pada saluran nafas, sehingga anak akan merasa terbatuk-batuk dan banyak produksi dahaknya. Begitu juga proses batuk yang disebabkan oleh peradangan saluran nafas akibat proses infeksi. Kita harus ingat, infeksi ini bukan hanya disebabkan oleh pneumokokus. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu banyak jenisnya, boleh disebabkan oleh virus. Virus itu juga banyak jenisnya, dan bisa juga disebabkan oleh jamur. Cuma yang jamur ini relatif lebih jarang dialami orang. Jadi ini bila sudah masuk PCV, tapi kena batuk, ya, dan batuknya juga lama, bisa sampai 1 botol obat, ya baiknya di bawah cek sih sebenarnya kenapa sih penyebab batuknya, apakah infeksi bakteri, apakah infeksi virus, ataupun malah dia sebenarnya batuk alergi, gitu. Baik, terima kasih untuk Dr. Dewi. Menarik sekali ya dari yang disampaikan oleh Dr. Dewi bahwa batuk-batuk pada anak karena mungkin kita sering merasa bahwa batuk 2-3 hari bisa sembuh sendiri, seperti itu ya moms and dad. Tapi ternyata batuk pada anak kita tidak tahu penyebabnya apa. Maka akan lebih baik untuk anak kita tercinta, kita langsung membawanya kepada dokter. Nah, untuk moms and dad yang ingin berkonsultasi untuk konsultasi kesehatan anak, bisa berkonsultasi dengan Dr. Dewi Sariwijaya, spesialis anak di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris. Oke, dan menarik juga ya moms and dad tentang pneumokokus ini. Ternyata ini bukan hanya bakteri biasa, bahkan bisa memberikan komplikasi. Nah, Dok, ingin bertanya nih Dok, apakah di rumah sakit kita bisa vaksin pneumokokus, Dok? Bisa dong. Wah, terima kasih dokter. Apakah ada syarat, Dok? Syarat anak-anak yang boleh divaksin dan vaksinnya harus ditunda? Jadi, kalau anak yang di atas usia 2 bulan dan anaknya dalam keadaan sehat, itu boleh langsung diimunisasi, tidak ada masalah. Kecuali yang sedang sakit, itu ya kita harus sehatkan dulu. Baik, Dok. Jadi, silakan untuk moms and dad, untuk buah hati tercinta, bisa dilakukan pemberian vaksin pneumokokus untuk anak di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, dan anak harus dalam keadaan sehat dulu. Kalau anaknya sakit gimana? Silakan konsultasi dulu kepada dokter anak kita. Bagaimana untuk Stella Family? Silakan yang mau bertanya, kita masih membuka sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Halo Ibu Damayanti Saragi, selamat sore. Kalau begitu dokter, jika anak sudah divaksin pneumokokus, manfaat paling penting untuk anak kita apa ya dokter? Karena kan dulu vaksin ini belum ada ya dok. Silakan dokter. Iya, Dokter April. Hai Mama Damayanti. Jadi kita mau lihat ini vaksin pneumokokus ini sekitar mungkin tahun 2000, udah sejak dulu ada sih sebenarnya ya. Cuman yang beredar luasnya mungkin sekitar 2005-an ke atas ya, lebih banyak beredar. Kemudian manfaatnya sebenarnya kok dulu sih memang nggak ada sih ya, kok zaman kita kecil tahun 80-an, 90-an sih memang nggak ada ya. Cuman kan ya namanya zaman makin berkembang. Bila kita bisa mencegah satu penyakit, ya kenapa tidak? Jadi Streptococcus pneumoniae ini kan hidup di tenggorokan. Normal-normalnya separuh dari populasi kita punya bakteri itu di tenggorokan. Pada keadaan sehat tidak menimbulkan penyakit, pada lagi daya tahan turun bisa menimbulkan sakit. Sakit yang ringan pada Streptococcus ini adalah berupa infeksi tenggorokan, infeksi pada rongga hidung,
atau infeksi pada telinga. Infeksi pada telinga ini juga bisa berat ataupun bisa ringan. Dia berat bila kita biarkan dan bila bakterinya resisten terhadap antibiotik ataupun muncul komplikasi infeksi telinga itu, yaitu menginfeksi area sekitar telinganya. Ataupun yang kita paling takut dari infeksi pneumokokus ini adalah bila bakteri pneumokokus ini menginvasi area di luar saluran nafas atas, yaitu ke saluran nafas bawah, mengenai paru, terkena pneumonia. Yang kita harus ingat, pneumonia itu merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada balita, sekitar 17%. Kemudian kita juga takut bila bakteri Streptococcus ini masuk ke aliran darah. Jadi bakteri Streptococcus ini bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan infeksi pada darah. Bakteri pneumococcus ini juga bisa menginfeksi pada area otak. Karena dia hidupnya di sekitar area tenggorokan, bisa menginfeksi di telinga. Dari telinga ini dia bisa nyebar ke tulang telinga dan bisa masuk ke otak. Ataupun dari infeksi darah itu juga masuk ke otak. Itu yang kita takutkan. Itulah yang sebenarnya paling kita cegah dari infeksi bakteri pneumococcus ini. Dengan kita harapkan, bila kita sudah imunisasi terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae ini, kita bisa mencegah penyakit berat yang disebabkan infeksi bakteri Streptococcus ini, seperti infeksi pada paru, infeksi pada otak, ataupun infeksi pada darah. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus imunisasi terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae ini. Zaman sekarang kita sudah punya vaksinnya dan sudah diberikan rutin pada usia anak. Jadi, bila memungkinkan situasi kita untuk memberikan vaksin pneumokokus ini, mengapa tidak? Kalau zaman dahulu kala kita tidak punya vaksinnya, ya apa boleh buat? Ya kita nerimo aja apa yang dikasih sakitnya, apa boleh buat? Ya seperti ini ya, kalau kita mau analogikan, zaman kita kecil kita tidak punya handphone. Jadi kalau mau ngomong sama kawan, jalan ke rumah ngetok pintu baru bisa ngobrol, ataupun telepon, itu pun kalau nyambung. Tapi kalau zaman sekarang kan punya handphone, tinggal langsung klik udah dapat video call lagi. Jadi begitu juga dengan vaksinasi. Zaman dulu kan belum ada karena perkembangan zamannya belum dapat. Dan sekarang kita sudah ada vaksinnya, bila memungkinkan, ya kita bagusnya dimasukkan vaksinnya. Baik dokter, terima kasih dokter. Dok, kalau misalnya nih dok, anak sakit, atau misalnya batuk, atau punya infeksi pada telinga, bagaimana kita bisa tahu ini penyebabnya pneumokokus atau tidak? Kemudian dok, kalau misalnya sebelumnya anak pernah kena pneumonia dok, tapi nggak tahu nih dok, pneumonianya kenapa? Bronkopneumonia aja kata dokternya. Apakah anak masih boleh divaksin dok? Terima kasih dokter. Oke, Dokter April. Jadi kalau kita bila terjadi infeksi telinga ataupun infeksi pada saluran nafas bawah yaitu pneumonia, bila kita mau tahu penyebab infeksinya, kita bisa ambil cairan, bila dari telinga kita bisa ambil cairan infeksinya, kemudian kita kirim ke lab biar dicek apakah dia ada tumbuh bakteri Streptococcus pneumoniae apa tidak. Bila pada saluran nafas kita juga bisa ambil swab area saluran nafas dari belakang, kita bisa kirim ke lab untuk kita kultur atau kita tanam apakah ada tumbuh bakteri Streptococcus pneumoniae. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, bila anak sudah pernah terkena bronkopneumonia, apakah masih bisa divaksin Streptococcus pneumoniae? Boleh ya. Jadi walaupun anak sudah pernah terkena pneumonia ataupun bronkopneumonia, masih bisa divaksin dengan imunisasi pneumokokus. Karena ingat, infeksi pneumonia ini tidak murni hanya disebabkan oleh bakteri pneumokokus aja. Dia juga sebagian bisa disebabkan oleh bakteri lain, bisa disebabkan oleh virus juga ataupun jamur. Jadi pada saat kita kena bronkopneumonia, bila kita tidak cek penyebabnya, kita tidak tahu penyebabnya, maka kita sebaiknya juga tetap masih diberikan
vaksin pneumokokus untuk mencegah infeksi pneumokokus pada paru di kemudian harinya. Dan seandainya bila sebelumnya sudah pernah kena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, kita juga bisa masih memberikan vaksinasi terhadap Streptococcus pneumoniae itu agar antibodi terhadap Streptococcus itu tinggi dan di kemudian hari mudah-mudahan kita tidak terkena lagi infeksi bakteri pneumococcus yang di-cover oleh strain vaksinasi tersebut. Begitu, Dr. April. Wah, terima kasih Dokter Dewi. Banyak sekali ilmu yang kami terima dari dokter. Dok, dokter praktek di Stella Maris hari Senin sampai Sabtu ya, Dok? Benar. Oke, boleh diperjelas lagi, Dok, tentang prakteknya, jamnya, atau mungkin ke poli sehat atau ke poli sakit ya kalau mau imunisasi. Terima kasih, dokter. Iya, jadi kalau untuk imunisasi itu sekarang ke poli sehat. Jadi jam praktek saya itu untuk Senin sampai Jumat, untuk poli sehat atau poli imunisasi itu di jam 9 sampai jam 1 siang. Kemudian poli sakitnya untuk Senin sampai Jumat di jam 2 hingga jam 4 sore. Untuk hari Sabtu jadwalnya berbeda, jam poli sehatnya adalah jam 1 sampai jam 3, kemudian dilanjutkan dengan poli sakitnya di jam 3 sampai jam 4. Ingat, kita sekarang tidak perlu khawatir untuk membawa anak imunisasi, karena anak imunisasi itu areanya di area poli sehat atau poli imunisasi. Pada area poli sehat ini kita bisa melayani pasien imunisasi, pasien konsultasi tumbuh kembang, pasien konsultasi gizi, ataupun konsultasi keluhan penyakit yang tidak menular. Jadi tidak perlu cemas ya, Mams. Jadi anak sehat dan anak sakit tidak jumpa. Begitu, Dr. April. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Ingat ya, Moms and Dad, pentingnya untuk vaksin pneumokokus. Jangan takut untuk membawa anak ke rumah sakit karena untuk ruangan imunisasi itu berbeda dengan ruangan anak yang sakit. Nah, untuk jadwal Dokter Dewi juga dapat di-follow di Instagram kita @rsia.stellamarismedan. Kemudian silakan untuk Moms and Dad join di YouTube kita RSIA Stella Maris dan yang terbaru di TikTok @RSIA Stella Maris Medan. Dan untuk info seputar kesehatan dan pelayanan di Stella Maris dapat dibuka di website www.rsiastellamaris.com. Oke, bagaimana untuk Moms and Dad? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk Moms and Dad yang telah join dalam Zoom webinar kita hari ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para ibu dan para bapak yang sangat antusias untuk menambah pengetahuan demi kesehatan buah hatinya. Ini adalah hal yang luar biasa untuk Moms and Dad yang peduli pada buah hatinya. Oke, sedikit untuk ringkasan dari lindungi si buah hati dari penyakit pneumokokus. Penyakit pneumokokus ini bukanlah penyakit yang sederhana, walaupun mungkin gejala-gejalanya itu kelihatannya seperti batuk biasa. Oh, tetap anak harus dibawa berobat ke dokter, karena kita tidak tahu apakah itu penyakit pneumokokus atau tidak. Penyakit pneumokokus ini dapat menyerang saluran nafas, dapat menyerang telinga, dan bahkan bila sampai ke darah, itu dapat menyebabkan penyakit radang di otak ataupun meningitis. Dan penyakit pneumokokus ini dapat menyebabkan komplikasi, bahkan yang lebih parah dapat menyebabkan kematian dan 80% terjadi pada anak kurang dari 2 tahun. Nah, dan ada pencegahannya untuk penyakit pneumokokus, yaitu dengan memberikan vaksin pneumokokus, terutama untuk anak kurang dari 2 tahun. Pemberiannya sebanyak 4 kali untuk lengkapnya. Tapi bila anak sudah lewat dari 2 tahun, dapat dilakukan catch up dan tetap dapat diberikan vaksin pneumokokus. Di mana kita bisa vaksin pneumokokus untuk anak dapat dilakukan di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, dilakukan di poli sehat ataupun untuk imunisasi. Jadi, Moms and Dad jangan takut untuk membawa anak vaksin pneumokokus di Stella Maris. Oke, sekian untuk dokter. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk
Stella Family. Silakan dokter. Terima kasih Dokter April. Jadi pesan saya, ingat walaupun di masa pandemi kita tetap harus mengupdate imunisasi anak secepat mungkin. Karena jangan sampai kita menghindari satu penyakit, kemudian kita menciptakan penyakit yang lainnya. Demikian nih Dokter April. Terima kasih dokter. Lindungi si buah hati dari penyakit pneumococcus. Untuk moms and dad, ayo kita lindungi bersama dengan vaksin pneumococcus. Acara kita pada sore hari ini dipersembahkan oleh RSIA Stella Maris Medan dan Pfizer. Terima kasih untuk Dr. Dewi Sari, spesialis anak. Terima kasih dokter sudah membagikan pengetahuan untuk kita. Terima kasih untuk Moms and Dad yang ada di Zoom webinar dan juga di Instagram. Saya Dr. Aprilia Adelina. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk partisipasi dari kita semuanya. Selamat sore.